negara kita juga saat ini banyak sekali kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, tetapi hanya mementingkan elit-elit global. Korupsi masih banyak, apalagi terkait dengan perdagangan ekonomi global itu masih banyak digunakan oleh negara yang bersifat oligarki, yaitu keturunan-keturunannya ataupun saudara-saudaranya yang diutamakan, tidak untuk masyarakat Indonesia yang sebenarnya. Seperti itu. Lantas keberlanjutan aksi ini akan seperti apa? Kita akan selalu mengawal dan kita menginginkan di bulan ini kita akan mengajak debat Gibran. Kita dari Aliansi BEM Surabaya dengan Aliansi teman-teman Semarang dari Banyumas itu mau ke Solo juga. Kita saat ini baru pembahasan, kita mau bikin ranah diskusi yang dimana kita mau menanyakan terkait janji Gibran 19 juta lapangan kerja sampai saat ini belum benar-benar realisasi dengan baik. Walaupun sudah ada beberapa yang saya sampaikan tadi, MBG kan tetap menggunakan lapangan kerja, tetapi kan janjinya 19 juta. Itu yang kami tanyakan. Kalau untuk ini aksinya dari kampus mana aja? Kalau kampus ini sebenarnya saat kita konsolidasi itu ada 25 kampus, tetapi hati-hati karena ada beberapa hal yang tidak mungkin, ini sekitar 10 kampus dan ada yang masih nyusul dalam perjalanan. Setelah ini akan ada aksi apa lagi mas? Maksudnya dalam rangka Setelah ini kita mau bikin diskusi itu. Kita ingin sesuai prosedur, kita akan mengirimkan surat ke Jakarta sana menantang debat Gibran, mempertanyakan terkait dengan janjinya 19 juta lapangan pekerjaan. Itu akan dilangsungkan kapan? Untuk pembahasannya tetap akan diadakan di bulan ini karena momentum 1 tahun periode Prabowo Gibran kan di tahun ini. Apalagi kita melihat bahwa case kita dan Gibran itu berasal dari Solo, yang perlu menjadi tanggung jawab moral kita sebagai masyarakat atau mahasiswa Surabaya ingin mempertanyakan dengan jelas janji-janjinya yang dari kampanye kemarin dijanjikan. Begitu. Atas harapannya untuk kedepannya gimana mas? Saya mengharapkan negara Indonesia ini bukan hanya milik personal, bukan hanya milik suatu golongan, bukan hanya milik suatu partai-partai politik manapun, tetapi bangsa ini milik kita semuanya, milik bangsa Indonesia. Dan harus kebijakan-kebijakan itu harus benar-benar kembali kepada masyarakat. Karena tujuannya kan mensejahterakan masyarakat, tetapi kita masih melihat banyak sekali faktor-faktor kemiskinan, banyak sekali anak-anak yang masih kesulitan dalam mengejar pendidikan. Apalagi efisiensi anggaran yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah saat ini. Pendidikan dan kesehatan dinomorbelakangkan, tetapi kabinet Prabowo Gibran itu adalah kabinet yang gemuk, yang dimana kabinet sangat besar, padahal tujuannya efisiensi anggaran. Itu yang perlu kita pertanyakan lagi.